Di timeline Future Trunks, Trunks sedang berlari dan bersembunyi dari sesosok misterius yang menyerangnya. Entah itu manusia, alien, monster, namun yang jelas makhluk tersebut menyebabkan banyak sekali kehancuran di mana-mana. Setelah berhasil kabur dari makhluk misterius tersebut, Trunks menjumpai ibunya Bulma. Di tempat tersebut, Bulma sudah mempersiapkan sebuah bahan bakar energi khusus untuk digunakan di kapsul mesin waktu yang telah ia ciptakan. Trunks! Bulma sendiri membutuhkan waktu selama 1 tahun lamanya hanya untuk membuat bahan bakar tersebut. Trunks dan Bulma pun bersiap-siap untuk pergi ke Capsule Corporation. Sesaat sebelum mereka berdua akan pergi, Trunks dan Bulma tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Ya, ternyata makhluk misterius tersebut datang menyerang Trunks dan Bulma. Bulma mengorbankan dirinya agar Trunks bisa kabur. Tentu Trunks menolak hal itu karena ia begitu menyayangi ibunya. Bulma mengatakan kalau Trunks harus kabur karena bila dirinya ikut tewas, maka tak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan masa depan. Dengan berat hati, Trunks pergi dengan membawa bahan bakar khusus yang sudah ibunya ciptakan. Untuk alasan kenapa Trunks malah berlari dan tidak terbang, itu karena dirinya tak ingin jika keberadaannya diketahui oleh makhluk misterius tersebut. Trunks pun sampai di tempat Mai. Trunks mengajak Mai untuk kembali ke masa lalu. Mai pun menerima ajakan dari Trunks. Saat mereka berdua telah sampai di Capsule Corporation, Trunks dan Mai dihadang oleh makhluk misterius yang dari awal terus-menerus menyerang Trunks. Makhluk misterius tersebut berhasil menyerang Mai dan membuat Mai pingsan. Akhirnya, makhluk misterius itu pun menunjukkan wujudnya yang sesungguhnya, dan dia bernama Black. Siapakah Black ini? Apakah dia Goten di masa depan atau Goku dari semesta ke-6? Tenang, semuanya akan terjawab nanti ya guys. Trunks pun berhadapan dengan Black. Jujur saja, saat pertama kali melihat Black, aku sendiri cukup menyukainya. Mulai dari baju, gaya bertarung, sikap, teknik, dan setiap serangannya seperti melihat Goku, namun dengan versi cool atau kerennya. Dengan wujud Super Saiyan-nya, Trunks mencoba melawan Black. Namun karena Trunks sadar jika daya tempur Black jauh di atas dirinya, maka dari itu, Trunks mencoba mengalihkan Black dengan Masenko-nya. Trunks pun berhasil kabur dan langsung memasangkan bahan bakar energi tersebut pada kapsul mesin waktunya. Black pun mencoba merasakan energi milik Trunks, dan saat Black berhasil menemukan Trunks, ia menyerangnya. Beruntung, Trunks masih sempat berpindah ke masa lalu. Trunks pun berhasil kembali ke masa lalu. Trunks di masa sekarang atau Trunks kecil pun menemukan Trunks masa depan. Trunks kecil tentu kebingungan melihat seseorang yang sangat mirip dengannya. Trunks masa depan sendiri sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Trunks kecil saat Android dan Cell Saga dulu. Namun saat itu Trunks kecil masih bayi ya guys. Mengetahui telah terjadi sesuatu, Bulma pun menghubungi Whis di kediaman Beerus. Bulma memberitahu Vegeta kalau putra mereka di masa depan telah kembali, namun dengan keadaan terluka. Vegeta yang khawatir dengan putranya pun menyuruh Goku untuk segera membawakan kacang Senju di Menara Karin. Di masa depan, Black masih bingung dengan energi Trunks yang benar-benar hilang dan tak dapat dideteksi sama sekali oleh dirinya. Saat tersadar, Trunks langsung menyerang Goku karena wajah Goku sangat mirip dengan Black. Namun hal itu pun langsung ia hentikan ketika ia sadar kalau di hadapannya bukanlah Black, melainkan Goku. Trunks juga langsung menangis ketika melihat ibunya. Apa yang telah dialami Trunks selama ini tentu sangat berat karena ia harus kehilangan keluarga serta sahabatnya. Dan yang lebih menyakitkannya, beberapa dari mereka tewas di hadapan matanya.
Trunks pun menceritakan semua hal yang telah terjadi pada Goku dan Vegeta. Setelah mendengar semua hal yang terjadi, Goku dan Vegeta bersiap untuk pergi ke masa depan. Sebelum pergi, Goku mengajak Trunks untuk pemanasan. Hal ini dilakukan Goku untuk mengetahui seberapa kuat Black. Pemanasan pun berakhir dengan Goku yang menahan serangan Trunks dengan jari lalu menyerangnya. Bravo! 結構やるじゃねえか。スーパーサイヤ人3、これならどうか。目いっぺいの力で来い。Scene ini tentu sebuah callback saat dulu Goku menahan serangan dari Trunks dengan jarinya ya guys. Tak lama setelah itu, langit pun tiba-tiba terbelah dan Black pun muncul. Berkat cincin waktunya, Black mampu kembali ke masa lalu. Goku pun berhadapan dengan Black. Black yang memang tak bisa berlama-lama di masa lalu pun ditarik kembali oleh gerbang dimensi waktunya. Sesaat sebelum ditarik, Black berhasil menghancurkan kapsul mesin waktu milik Trunks. Melihat satu-satunya transportasi yang dapat membuatnya pergi ke masa depan hancur, tentu membuat Trunks merasa putus asa. Namun sang ayah Vegeta menyuruh Trunks untuk jangan pernah menyerah. Dalam keputusasaannya tersebut, Bulma melemparkan sebuah kapsul yang di dalamnya ternyata ada mesin waktu. Ternyata saat dulu Cell menggunakan mesin waktunya dan dirubah kembali menjadi kapsul oleh Trunks, Bulma masih menyimpan kapsul tersebut hingga sekarang. Sambil menunggu mesin waktu diperbaiki, Trunks menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Gohan. Sungguh disayangkan, melihat Gohan sudah tak sekuat dulu, padahal Gohan adalah satu-satunya karakter yang mungkin bisa melampaui Goku dan Vegeta. Semoga di movie terbarunya nanti yang akan tayang di tahun 2022 ini, Gohan bisa kembali menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya ya guys. Setelah melihat bagaimana Gohan begitu menyayangi keluarganya, Trunks memantapkan tekadnya untuk mengalahkan Black dan membuat masa depan kembali damai. Beerus dan Whis yang merasakan energi milik Black samar-samar dengan seorang Kaio di semesta 10 pun pergi dengan mengajak Goku. Beerus dan Whis mencurigai kalau seorang Kaio yang bernama Zamasu adalah Black. Zamasu sendiri adalah seorang Kaio yang dididik oleh Goas, sang dewa Kaio semesta ke-10. Zamasu memiliki pandangan yang berbeda terhadap manusia dari Goas. Bagi Zamasu, manusia hanyalah makhluk yang senang melakukan peperangan dan menyebabkan kehancuran di muka bumi. Menurut Zamasu, seorang Kaio seperti dirinya harus membasmi setiap makhluk hidup yang senang merusak dan menghancurkan dunia, terutama manusia. Yang intinya, Zamasu begitu membenci umat manusia. Namun Goas sebagai gurunya, sekaligus senior, tak membenarkan hal tersebut karena tugas utama seorang Kaio adalah menciptakan sesuatu lalu menjaga dan memeliharanya, tidak sampai ikut campur, karena yang pantas ikut campur dalam sebuah kehidupan hanyalah seorang dewa penghancur atau Hakaisin seperti Beerus. Goku, Whis, dan Beerus pun sampai di tempat Kaio semesta ke-10. Di sana mereka langsung disambut oleh Zamasu dan Goas. Beerus dan Whis meminta Goas untuk menunjukkan cincin waktu milik semesta 10. Saat dilihat, ternyata cincin waktu yang ada pada semesta 10 masih utuh, dan itu membuat kecurigaan Beerus dan Whis pada Zamasu menjadi menurun. Terlebih, Zamasu terlihat baru pertama kali bertemu dengan Goku. Goku yang penasaran dengan seberapa kuat Zamasu terus menantang Zamasu untuk bertarung dengan dirinya. Berkat izin dari Goas, Zamasu pun menerima tantangan dari Goku. Ketika bertarung dengan Zamasu, Goku, Beerus, dan Whis merasakan pancaran energi yang sama dengan Black pada diri Zamasu. Dan itu sudah cukup membuktikan jika Zamasu adalah Black di masa depan.
Beerus pun dihubungi oleh Zeno. Zeno ingin bertemu dengan Goku di istananya. Dengan diantarkan oleh Whis dan Kaio semesta 7, Goku pun sampai di istana Zeno. Di sana, Goku bertemu dengan Daishinkan. Daishinkan sendiri adalah seorang malaikat. Ia adalah pelayan sekaligus penasihat bagi Zeno. Daishinkan juga adalah ayah dari ke-12 malaikat yang mendampingi para dewa penghancur. Dengan jabatannya yang tinggi dan kekuatannya yang jauh di atas para malaikat lain, menjadikan Daishinkan sebagai makhluk terkuat kedua setelah Zeno. Goku pun bertemu dengan Zeno. Zeno mengatakan kalau ia sangat menyukai Goku dan ingin berteman dengannya. Seperti anak kecil pada umumnya, Zeno mengajak Goku untuk bermain. Namun hal tersebut ditolak oleh Goku karena dirinya sedang bersiap-siap untuk pergi ke masa depan bersama Vegeta dan Trunks untuk melawan Black. Goku berjanji, bila semua urusannya telah selesai, ia akan kembali dengan membawa teman untuk Zeno. Zeno pun menerima janji dari Goku. Sesaat sebelum Goku akan kembali ke bumi, Zeno memberikan sebuah alat yang bila ditekan maka Zeno akan langsung berada di samping Goku. Sampainya di bumi, Goku, Vegeta, dan Trunks pun langsung pergi ke masa depan. Di masa depan, Goku tiba-tiba diserang oleh pasukan Mai karena mereka mengira kalau Goku adalah Black. Ya, ternyata Mai masih hidup. Setelah memberikan makanan untuk orang-orang yang masih selamat, Goku, Vegeta, dan Trunks pun langsung pergi menuju tempat Black berada. Di awal pertarungan, Vegeta langsung menggunakan Super Saiyan Blue miliknya. Ia menyerang Black dengan membabi buta. Namun ternyata semua serangan yang telah Vegeta lancarkan pada Black tak membuat Black terluka sedikit pun. Black langsung membalas serangan Vegeta hanya dengan wujud normalnya saja. Tak sampai di situ, Black juga meningkatkan kekuatannya dengan merubah dirinya ke wujud Super Saiyan Rose. Dengan wujud Super Saiyan Rose-nya, Black berhasil menusuk dada Vegeta menggunakan energi miliknya. Sama seperti Vegeta, Goku langsung menggunakan Super Saiyan Blue miliknya. Akan tetapi, Black masih tetaplah unggul. Saat Black akan melancarkan Kamehameha-nya, Zamasu, sang Kaio dari semesta 10 pun tiba-tiba muncul. Dengan dibantu oleh Trunks, Goku pun langsung menyerang Zamasu dan Black. Trunks berhasil menusuk Zamasu dengan pedangnya, akan tetapi ia berhasil sembuh kembali. Goku dan Trunks pun kalah. Saat Black dan Zamasu akan melancarkan serangan gabungan mereka, beruntung Vegeta dengan energinya yang tersisa mampu menggagalkan serangan gabungan tersebut. Pasukan Mai pun datang dan menyerang Black serta Zamasu dengan sebuah gas. Goku, Vegeta, dan Trunks pun berhasil diselamatkan. Padahal hanya sebuah gas biasa saja ya guys, tapi Black dan Zamasu yang seorang dewa harus menutup hidung mereka dari gas tersebut. Karena tidak ada kesempatan untuk menang, Goku, Vegeta, dan Trunks kembali ke masa lalu. Setelah memakan kacang Senju, mereka bertiga pun kembali pulih. Kaio semesta 7 bersama Whis dan Beerus pun datang. Vegeta dan Trunks menceritakan semua hal yang terjadi di masa depan. Setelah mendengar semua hal tersebut, Whis pun memberikan sebuah kesimpulan. Menurutnya, Zamasu menggunakan Super Dragon Ball sebanyak 2 kali. Dengan permintaan pertama untuk meminta salinan Goku agar menjadi anak buahnya, dan permintaan kedua untuk menjadikan tubuhnya menjadi abadi. Namun karena Super Dragon Ball sendiri membutuhkan 1 tahun untuk bisa digunakan kembali, Zamasu harus menggunakan cincin waktu agar bisa langsung pergi ke masa depan. Karena yang bisa menggunakan cincin waktu hanyalah seorang Kaio, maka Zamasu harus menjadi seorang Kaio seutuhnya. Dengan kata lain, sebelum ia mencari Super Dragon Ball, Zamasu harus membunuh gurunya Guas terlebih dahulu.
dulu. Karena hanya dengan cara itulah Zamasu bisa segera menjadi seorang Kaio. Beerus pun berniat memusnahkan Zamasu sebelum hal itu terjadi. Namun untuk memastikannya, Beerus meminta Whis untuk memantau Zamasu dari jauh dengan tongkatnya, agar ia mempunyai bukti untuk dipertanggungjawabkan. Dan benar, ternyata Zamasu benar-benar membunuh Goas. Dengan kemampuan Whis yang dapat memutarbalikkan waktu, Beerus dan Whis datang kembali ke tempat Goas dan menunjukkan buktinya pada Goas. Tanpa basa-basi, Beerus langsung memusnahkan Zamasu dengan kekuatannya. Beerus mengatakan jika Goku dan yang lainnya sudah tak perlu khawatir lagi akan masa depan, karena Zamasu sudah berhasil ia lenyapkan. にはいかない。破壊。 Untuk memastikannya, Goku, Vegeta, Trunks, dan Bulma pergi ke masa depan. Ya, ternyata di masa depan masih tetap sama. Zamasu dan Black belumlah lenyap. Mereka berdua masih tetap hidup. Apa yang terjadi di masa lalu ternyata takkan berpengaruh pada mereka berdua, dikarenakan cincin waktu yang mereka gunakan sebelumnya. Jadi yang dihakai atau dimusnahkan oleh Beerus itu adalah Zamasu di timelinenya atau arus waktu Goku, bukanlah Trunks. Black mengatakan pada Goku, Vegeta, serta Trunks kalau dirinya bukanlah tiruan dari Goku atau bawahan dari Zamasu, melainkan adalah Zamasu itu sendiri. Dalam permintaannya yang pertama pada Super Dragon Ball, ternyata Zamasu meminta tubuhnya untuk ditukarkan dengan Goku. Lalu ia pun memiliki identitas sebagai Black. Dan untuk alasan ada dua Zamasu di masa depan, itu karena Black pergi ke masa depan dengan cincin waktu untuk menemui Zamasu masa depan. Nah, di titik inilah, Black udah terlepas dari masa lalu dan tidak terikat di timelinenya Goku dan kawan-kawan. Karena kini, Black sudah ada di timelinenya Trunks. Sehingga, saat Zamasu dimusnahkan oleh Beerus di masa lalu, tentu itu tidak berpengaruh pada Black. Karena Zamasu yang memakai tubuh Goku atau Black sudah beda timeline. Ingat ya guys, sudah beda timeline. Dan setelah pergi ke masa depan di timelinenya Trunks, Black membunuh Goas dan menjadikan Zamasu di timelinenya Trunks menjadi seorang Kaio, lalu menggunakan Super Dragon Ball untuk menjadikan dirinya abadi. Kurang lebih begitu ya guys. Simpelnya, Zamasu itu ada 3. 2 Zamasu, yaitu Zamasu dan Black, dan satu lagi Zamasu yang udah mati sama Beerus. Gimana? Masih pusing nggak? Koreksi di kolom komentar kalau pendapatku salah ya guys. Tak sampai di situ, Black dan Zamasu juga membunuh semua dewa dan menghancurkan Super Dragon Ball. Dengan tak adanya para dewa, maka malaikat seperti Whis pun takkan ada. Dengan begini, kini tak ada yang dapat menghentikan mereka berdua. Jujur, aku merasa ragu bila Black dan Zamasu mampu mengalahkan seorang dewa penghancur, yang dimana Goku sendiri sampai saat ini masih ada di bawah level Beerus. Terlebih, seorang dewa penghancur mempunyai kemampuan seperti Hakai yang dapat memusnahkan apapun di hadapannya. Dan terus yang paling aneh, kenapa Black tidak minta tukeran aja badannya sama Zeno atau gak Daishinkan? Tapi ya sudahlah ya, mungkin Zamasu hanya terobsesi dengan tubuh Goku. Oke, lanjut. Tujuan Black dan Zamasu hanyalah satu, yaitu memusnahkan semua umat manusia. Karena menurut Zamasu, itu adalah sebuah keadilan dan kedamaian yang sesungguhnya. Dengan tidak adanya manusia, dunia akan terlihat lebih indah. Black dan Zamasu pun langsung menyerang Goku, Vegeta, dan Trunks. Son Goku なのは心 Di hadapan Goku, Zamasu memberitahu Goku kalau dirinya sangat menikmati saat membunuh keluarganya. Goku yang mendengar hal tersebut tentu membuatnya begitu marah dan balik menyerang Black serta Zamasu. 同点まで殺した。許さねえぞ。 Bukannya makin melemah setelah menerima serangan dari Goku, Black
malah menjadi semakin kuat. Hal ini disebabkan karena Black memakai tubuh Goku yang seorang Seiya, yang dimana bangsa Seiya sendiri akan semakin terus bertambah kuat saat bertarung, terlebih bila mereka berhasil melewati fase kritis mereka atau Zenkai. Goku pun kalah. Mengingat bagaimana Black begitu kejam terhadap manusia, membuat Trunks begitu marah dan membangkitkan kekuatannya. Trunks berubah ke wujud Super Saiyan Rage, sebuah Super Saiyan yang dipenuhi dengan amarah pada Black dan Zamasu. Trunks pun langsung menyerang Black dan Zamasu. Trunks menyuruh ayahnya, Vegeta, untuk segera kembali ke masa lalu dengan membawa Goku dan Bulma. Vegeta, Goku, dan Bulma pun telah kembali ke masa lalu dengan meninggalkan Trunks yang bertarung sendirian. Setelah Vegeta dan Goku pulih, Piccolo memberikan saran untuk menggunakan teknik Mafuba terhadap Black dan Zamasu, sebuah teknik yang pernah digunakan Muten Roshi untuk menyegel Raja Iblis Piccolo dulu. Goku pun langsung pergi ke tempat Muten Roshi. Di sana, ia meminta Muten Roshi untuk mengajarkan teknik Mafuba. Di masa depan, Trunks masih terus berhadapan dengan Black dan Zamasu. Beruntung, Goku dan Vegeta telah datang kembali ke masa depan. Bukan hanya mereka, Gowas dan Kaio dari semesta 7 pun datang. Kedatangan Gowas adalah karena permintaan dari Beerus. Beerus meminta Gowas untuk bertanggung jawab atas apa yang telah anak didiknya perbuat. Goku dan Vegeta pun langsung menyerang kedua Zamasu tersebut. Berbeda dengan sebelumnya, kini sang Pangeran Seiya akhirnya menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Ia menyerang Black tanpa ampun. Sama seperti sebelumnya, Black bangkit kembali dan tumbuh menjadi semakin kuat. Black mengeluarkan sebuah sabit yang ia bentuk dengan energi miliknya, serta membuat banyak tiruan dirinya. Goku dan Vegeta pun terpojok. Black menyuruh Zamasu untuk membunuh Bulma dan Trunks agar Vegeta dan Goku meluapkan amarahnya dan menjadi kuat. Sehingga dengan begitu, Goku dan Vegeta akan menjadi lawan yang mampu membuat Black bertambah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zamasu pun langsung menghampiri Bulma dan Trunks. Sadar bila Zamasu adalah makhluk yang abadi, Bulma terpaksa menyuruh Trunks yang menggunakan teknik Mafuba. Dengan melihat video rekaman tentang cara menggunakan Mafuba dari Piccolo sebelumnya, Trunks langsung mengerti dan mencoba menggunakan teknik tersebut pada Zamasu. Trunks pun berhasil menyegel Zamasu. Namun karena Goku lupa membawa segelnya, Zamasu mampu terlepas kembali dari segel Mafuba. Muak dengan semua hal yang terjadi, kemarahan mereka berdua pun sudah sampai pada puncaknya. Zamasu dan Black memutuskan untuk menggunakan anting potara mereka dan bersatu ke bentuknya yang jauh lebih sempurna. Dengan tubuh barunya serta kekuatan yang besar, Zamasu langsung menyerang Goku dan Vegeta. Bukan hanya itu saja, Zamasu juga berniat menghancurkan seluruh isi planet bumi dengan kekuatannya.
あれがさっきの光の正体。あんなの神様なんかじゃないよ。なんだ。Goku dan Vegeta pun kembali bangkit. Dengan dibantu oleh Trunks, mereka bertiga mencoba menyerang Zamasu bersama-sama. Namun karena kekuatan Zamasu telah jauh di atas mereka, Goku, Vegeta, dan Trunks pun kalah. 血の刃。俺たち人間だ。力、聖なる激戦。一気砲。 Masih belum menyerah, Goku kembali bangkit dan berhasil menyerang Zamasu seorang diri. Karena tubuh abadi hanya dimiliki Zamasu dan bukan Black, setelah menyatu, Zamasu tak mampu beregenerasi dengan benar, dan itu membuat sebagian tubuhnya menjadi aneh. Goku menyarankan dirinya dan Vegeta untuk segera menggunakan anting Potara dan menyatu seperti Zamasu. Vegeta yang awalnya menolak pun terpaksa menerima ide dari Goku karena ia paham kalau sudah tak ada cara lain lagi untuk mengalahkan Zamasu. Goku dan Vegeta pun bersatu menjadi Vegito. Ya, ini jadi kali keduanya Vegito muncul setelah terakhir kali berhadapan dengan Super Buu dulu. Potara sendiri hanya bertahan 1 jam bagi seseorang yang bukan dewa. Entah ini sebuah nerf untuk Vegito atau bukan, padahal dulu di Dragon Ball Z, seseorang yang menggunakan anting Potara akan menyatu selamanya. Vegito langsung berubah ke wujud Super Saiyan Blue-nya. Vegito pun langsung menyerang Zamasu. Sa a, koi yo kami-sama. Omee no ri... Kore pochi ka? 思い上がれ。おめえはもう不死身じゃねえぞ。滅ぶべし。俺のスピードにはついてこられないか。Saat akan menyerang Zamasu, Goku dan Vegeta pun terpisah kembali karena kekuatan mereka sudah tak mampu mempertahankan penyatuan Potaranya. Beruntung saat itu terjadi, Trunks kembali muncul. Dengan menyerap seluruh energi harapan penduduk bumi yang masih hidup, Trunks mampu melukai Zamasu yang memiliki tubuh abadi.
dikira sudah berakhir, Zamasu menyatukan dirinya dengan alam semesta. Zamasu menyerang seluruh isi planet bumi. Goku yang masih selamat pun teringat tentang alat yang bisa memanggil Zeno, sang makhluk terkuat di alam semesta. Goku pun menekan alat tersebut dan memanggil Zeno yang ada di timelinenya Trunks. Goku meminta Zeno yang ada di timelinenya Trunks untuk memusnahkan semesta. こんな世界 Goku pun meminta semua orang yang di sana untuk segera pergi ke mesin waktu. Setelah kembali ke masa lalu, Goku meminta Trunks untuk kembali ke masa depan untuk menemui Zeno yang sudah melenyapkan seluruh isi alam semesta di timelinenya Trunks. Dan benar, kini alam semesta di timelinenya Trunks menjadi kosong dan hanya menyisakan Zeno saja. Kali ini, Zamasu sudah benar-benar lenyap. Goku pun mempunyai ide untuk membawa Zeno di timelinenya Trunks ke tempat Zeno di masa timelinenya. Dengan begitu, Goku berhasil menepati janjinya pada Zeno dengan membawakan seorang teman untuknya. Kini, kedua Zeno tersebut pun menjadi teman. Di bumi, Whis berniat membantu Trunks untuk mengembalikan dunianya dengan menggunakan cincin waktu. Whis akan menghentikan Zamasu di timeline baru yang diciptakan cincin waktu nanti, agar hal yang sama tidak terulang kembali. Meski di timeline baru nanti, Trunks dan Mai akan bertemu dengan kembaran mereka. Jadi nanti Trunks-nya ada dua ya guys. Di akhir, Vegeta memberikan serangan perpisahannya. Trunks pun berpamitan pada semua orang yang telah membantunya. Tak lupa, Gohan juga muncul serta memberikan salam perpisahan pada Trunks. Oke, itulah alur cerita dari Dragon Ball Super Future Trunks Saga. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.